Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-7 atau section 7 terkait dengan integral Riemann. Bab ini atau materi ini tentu sudah dipelajari di kalkulus. Maka pada pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini kita tidak akan terlalu banyak memberikan motivasi terkait materi ini. Begitu juga dari sisi aplikasinya juga tidak akan terlalu kita singgung. Di sini murni kita ingin membahas aspek dari matematika murninya. Jadi lebih ke konsep-konsep teoritisnya dari integral ini sendiri. Baik, kita mulai dengan pengenalan kembali mengenai konsep partisi dan partisi bertanda. Ini sudah diperkenalkan sebenarnya di bab 5. Cuma kita coba perkenalkan ulang. Jika kita punya interval I sama dengan AB tertutup terbatas pada R, pada himpunan semua bilangan real, maka suatu partisi dari I adalah himpunan terurut dan juga berhingga, disimbolkan dengan rho, biasa ditulis seperti ini, dari titik-titik I sehingga urutannya seperti ini. Kita bisa lihat gambar terkait ini. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa partisinya lebih spesifik, nanti I1-nya adalah X0, X1 yang ini. Yang I2-nya nanti di sini dan seterusnya sampai IN XN kurang 1, XN. Kemudian terkadang juga rho ini itu selain dituliskan dalam bentuk seperti di atas, yang ini di atas, kadang juga dituliskan dalam bentuk partisinya memang spesifiknya seperti ini yang di bawah. Jadi terkadang dituliskan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buat definisi mengenai norma dari rho-nya. Kita definisikan norma dari rho adalah maksimum dari panjang interval-interval yang ada, subintervalnya. Jadi maksimum dari X1 kurang X0, X2 kurang X1, sampai Xn kurang 1. Jadi itulah rho dari norma dari rho atau norma dari suatu partisi. Sehingga kita bisa katakan sebenarnya norma dari suatu partisi adalah panjang dari subinterval terbesar yang berada pada partisi AB yang membagi interval AB. Di sini kita bisa lihat bahwa partisi-partisi mempunyai norma-norma yang sama, sehingga dikatakan bahwa partisi itu bukanlah suatu fungsi dari norma. Mungkin di sini yang dimaksud adalah kalau kita pandang normanya sebagai domain, tentu nanti setiap partisi itu punya norma yang ada kondisi sehingga beberapa partisi itu punya norma yang sama atau banyak partisi yang bernorma sama, sehingga tidak mungkin kita katakan bahwa fungsinya dari norma ke partisinya. Mungkin itu yang dimaksud. Silahkan diteliti lebih jauh kira-kira yang tepatnya kira-kira yang mana. Cuma di sini sepertinya itu yang dimaksud. Kemudian kita lanjutkan. Di sini akan diperkenalkan juga ada istilah partisi bertanda. Untuk partisi bertanda ini pada dasarnya kita bisa lihat di sini, jika suatu titik TI dipilih di subinterval II, subinterval ke I, yakni dari XI kurang 1, XI, untuk semua I sama dengan 1 sampai N, maka
TI ini yang kita sebut sebagai tax atau tanda dari subinterval II. Kemudian himpunan terurut ini rho titik di atasnya sama dengan xi kurang 1, xi interval tutup, ti, i-nya sama dengan 1 sampai n. Inilah yang dikatakan sebagai partisi bertanda dari interval i. Kita bisa lihat gambar di 712. Tentu di sini kita bisa lihat juga bahwa dari definisi partisi bertanda sendiri tidak mensyaratkan posisi tertentu untuk TI. Jadi sembarang saja. TI-nya bisa di tengah, bisa di pinggir, bisa di titik ujung, sembarang saja. Yang jelas dia elemen dari subinterval yang bersesuaian, subinterval ke I lebih tepatnya. Selanjutnya kita lihat penjelasan selanjutnya. Jika kita punya rho titik, yakni partisi bertanda yang diberikan di atas, yang ini ya, yang sebelumnya mungkin yang digambarkan sebelumnya. Coba ya, yang ini yang diberikan sebelumnya. Jadi maksudnya yang ini. Kita mendefinisikan jumlahan Riemann dari suatu fungsi f, di mana f-nya ini didefinisikan pada interval AB dan bernilai real. Untuk partisi bertanda yang kita hitung, katakanlah kita punya partisi bertandanya itu rho titik tertentu, yakni jumlahannya menjadi seperti ini. Jumlahan Riemann-nya itu dirumuskan seperti ini. S f titik koma rho. Jadi ini berpengaruh, rho-nya berpengaruh juga ke nilai S-nya. Tergantung susunan rho-nya. Kita bisa lihat bahwa definisinya itu sigma I sama dengan 1 sampai N FTI kali XI kurang 1. Kita juga ini bisa juga kita gunakan ini untuk sebagian saja dari partisi, tidak untuk semuanya. Kalau kita mau lihat gambarnya kurang lebih yang ini. Jadi di sini nanti kelihatan ada FTI-nya kan di sini. Ini FTI-nya, panjangnya di sini. Sini semua. Sehingga bisa kita lihat kecenderungannya berbentuk persegi panjang. Jadi ini mirip lah yang pernah dipelajari di kalkulus jumlahan Riemann. Baik, kita bisa mulai mungkin memperkenalkan definisi dari integral Riemann, karena kita sudah diberikan tadi partisinya dan normanya juga, yaitu itu nanti sama jumlahan Riemann-nya sudah ada. Itu nanti yang kita gunakan untuk mendefinisikan integral Riemann. Kita lihat definisi 711. Suatu fungsi f dari AB ke real dikatakan terintegral Riemann pada AB jika terdapat suatu bilangan real L, sehingga untuk semua epsilon besar 0 ada delta yang besar 0, sehingga jika rho-nya, rho titik di sini ya, rho titik adalah partisi bertanda dari AB dengan norma dari rho titik tersebut kurang dari delta, maka berlaku ini S F, rho titik dikurangi L itu kurang dari epsilon, atau jumlahan Riemann dikurangi L itu kurang dari epsilon. Selanjutnya, himpunan semua fungsi-fungsi terintegral Riemann pada domain AB itu dinotasikan seperti ini. R bagus A, B. Kita katakan saja itu R bagus karena R-nya beda lah dengan R yang biasa yang ada di buku ini. Kemudian perlu di sini kita tandai bahwa terkadang mungkin kita bayangkan bahwa L ini adalah limit dari jumlahan Riemann. Jumlahan Riemann ketika norma dari partisinya menuju 0.
Namun dikarenakan bahwa jumlahan Riemann ini bukanlah fungsi dari norma rho, maka limit yang biasa kita pelajari itu tidak bisa kita katakan seperti itu juga di sini. Jadi kita tidak bisa katakan dengan konsep yang sama di bab limit sebelumnya. Jadi jangan sampai kita langsung mengatakan bahwa seperti ini tadi. Jangan dikatakan seperti ini. L adalah limit dari jumlahan Riemann ketika norma partisinya menuju 0. Jangan seperti itu. Karena ini tidak seperti itu, tidak seperti yang ada di limit. Ya mungkin ini mungkin bisa dibahasakan begitu, tapi jangan dimaknakan sama persis dengan konsep limit yang ada di bab 5. Selanjutnya, pertama di sini kita akan melihat bahwa kalau memang fungsinya terintegral Riemann pada domain AB, maka nilai L-nya itu yang tadi yang didefinisi ini L itu tunggal. Di sini didefinisikan unik, ditentukan secara unik, artinya tunggal. Selanjutnya, L ini nanti akan biasanya kita perkenalkan atau integral Riemann dari F atas AB, yakni L itu nanti mungkin akan ditulis seperti ini atau yang ini dibandingkan dengan menuliskan sebagai L. Jadi itu sama. Selanjutnya kita lihat teorema ketunggalan yang tadi baru-baru dikatakan di penjelasan sebelumnya. Teoremanya, jika F adalah anggota dari himpunan semua fungsi-fungsi terintegral Riemann pada domain AB, maka nilai integralnya tunggal. Sekarang untuk menentukan ketunggalannya itu kita ambil dua sebarang, katakanlah kita punya dua sebarang nilai integralnya, yakni namakan L aksen dan L double aksen. Tentu keduanya berarti memenuhi definisi integral Riemann tadi, terintegral Riemann. Selanjutnya kita ambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian karena L aksen dan L double aksen keduanya adalah nilai integral Riemann-nya, maka terdapat delta aksen dan delta double aksen. Pertama dulu, terdapat delta aksen lebih besar 0 sehingga jika partisi bertandanya itu punya norm kurang dari itu, maka berlaku ini. Begitu juga untuk yang kedua, terdapat delta double aksen besar 0 sehingga partisi bertanda keduanya itu jika memiliki norma yang kurang dari delta double aksen tadi, maka berlaku yang ini. Berarti kita sudah punya dua bentuk. Selanjutnya, kita misalkan delta sebagai minimum dari delta aksen dan delta double aksen tadi besar 0. Kemudian dengan pemisalan ini, maka partisi bertandanya, kalau kita ambil partisi bertandanya misalnya rho titik yang normanya kurang dari delta tadi, yang merupakan minimum dari delta aksen dan delta double aksen, kita ambil seperti itu rho-nya. Kemudian karena kita ambilnya seperti ini, maka tentu kita punya bahwa rho yang seperti ini pasti kurang dari delta aksen juga kurang dari delta double aksen. Akibatnya apa? Kita peroleh ini dan juga peroleh yang ini. Sehingga kalau kita menggunakan kesamaan segitiga, ini akan menjadi ini kurang dari epsilon. Apa akibatnya? Karena epsilon besar 0 diambil sebarang, berlaku L aksen kurang L double aksen, nilai mutlaknya kurang dari epsilon, maka kesimpulan yang kita punya adalah bahwa L aksen itu sama dengan L double aksen. Artinya apa? Ketika kita mengambil dua nilai integral Riemann-nya, itu nanti akan ketemukan di akhir bahwa mereka sebenarnya sama. Dengan kata lain tunggal. Integral Riemann-nya tunggal. Selanjutnya kita perhatikan teorema 713.
Di sini dikatakan bahwa jika G terintegral Riemann pada AB, kemudian Fx sama dengan Gx kecuali untuk sebanyak berhingga titik di AB, maka F terintegral Riemann juga dan nilainya sama dengan integral Riemann-nya G. Maksudnya di sini kalau kita punya fungsi yang mirip, dua fungsi yang nilainya mirip kecuali mungkin di sebanyak berhingga titik yang berbeda, maka kalau yang pertama itu terintegral Riemann, yang kedua juga terintegral Riemann dengan nilai yang sama. Itulah maksud dari teorema 713. Mungkin bisa kita lihat penjelasan buktinya, pembuktiannya. Di sini kita akan menegaskan saja buktinya untuk ketika hanya satu titik saja yang ini yang berbeda F dengan G-nya. Artinya titik yang lainnya artinya sama. Kemudian lanjutannya nanti bisa dilakukan untuk sebanyak berhingga titik lainnya dengan menggunakan metode induksi. Dan untuk induksinya silahkan dicoba sendiri. Ini serupa dengan yang akan kita lakukan di penjelasan khusus untuk satu titik yang berbeda. Nah, sekarang untuk yang penjelasan ini yang akan dijelaskan di buku ini. Misalkan C adalah titik yang dimaksud. C adalah titik pada interval. Kemudian L ini. Dan asumsikan C inilah titik yang dimaksud tadi. Fx sama dengan Gx kecuali di C. Sehingga untuk sebarang partisi bertanda rho, maka kita bisa lihat bahwa suku-suku jumlahan Riemann F maupun G itu pasti sama kecuali mungkin di dua titik. Paling banyaknya itu dua titik, yaitu di ujung-ujungnya partisi kalau memang C-nya berada di ujung partisi yang ini. Sehingga karena itu kita bisa peroleh model di bawah ini. Ini partisinya F, ini jumlah Riemann-nya F, ini jumlah Riemann-nya G. Mereka hanya berbeda di GC dengan FC, sehingga di sini pasti sama semua kecuali X-nya diganti dengan C. Ketika X ini ganti C, di sini C juga. Kemudian ingat partisinya itu definisinya norm partisi tadi. Ini adalah maksimum dari panjang interval subinterval, makanya di sini ini pasti kurang dari atau sama dengan ini. Kemudian di sini GC dengan FC-nya. Kenapa dua di sini? Karena tadi di sini dikatakan maksimum dua suku yang C itu nanti kembar dengan SI atau SI kurang 1 itu pun kalau di titik ujungnya, sehingga dapat dua suku. Kalau dua suku berarti ada 4 nanti yang kita hasilkan, yaitu 2 GC dan 2 FC. Ini yang kita dapat ini. Untuk suku-suku yang lainnya itu saling menolkan karena F dan GXI itu sama di suku-suku lain kecuali di C. Selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa integral Riemann dari F juga adalah L, yang mana L tadi kita misalkan nilai integral dari G pada AB. Untuk itu pertama ambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian karena kita punya ini sebentar, itu di delta 2 nya itu. Kemudian kita pilih delta 1 besar 0 sedemikian sehingga delta 1 nya kurang dari ini. Saya kira ini tetap bisa dilakukan. Menurut sifat bilangan real kan selalu bisa dilakukan, dan itu masih besar 0. Kemudian karena kita punya G terintegral Riemann dengan nilai L, maka terdapat delta 2. Sehingga ketika norma rho-nya kurang dari delta 2, maka ini berlaku ini karena dia terintegral Riemann. Selanjutnya pilih delta minimum dari delta 1 dan delta 2. Maka kita bisa punya norma dari rho. Jika norma rho bertandanya itu kurang dari delta, maka berlaku bentuk di bawah ini. Yang ini bentuk yang ini. Sehingga apa kesimpulannya? Berarti kita sudah buktikan bahwa F terintegral Riemann dengan nilai integral adalah L juga. Sama halnya dengan nilainya si G. Tentu di sini perlu saya mungkin sampaikan sedikit clue. Kalau misalnya nanti bekerjanya di yang induksinya tadi, yang ini,
ketika misalkan untuk sebanyak k titik yang tidak sama antara f dengan g, mungkin di sini nanti didapatkan bentuk seperti ini tuh sebanyak itu juga, sebanyak k. Ini kan satu titik saja, maka sebanyak satu juga di situnya. Jadi nanti di sini mungkin sebanyak k beginian di sini. Isinya SFP, SGP, mungkin seperti itu kurang lebih. Atau kalau tidak, kalau bukan di situ pengaruhnya, mungkin di sini malah. Kalau di sini 2, nanti di situ kalau misalnya k, di sini 2k nanti. Ya mungkin tepatnya sih di sini, bukan di sini tadi ya. Agak keliru. Sehingga itu tidak jadi masalah juga nanti muncul di sini, tidak ada masalah. Saya kira seperti itu.